Assalamualaikum sob, saat ini saya ingin membahas tentang analog switch off ya, jadi siaran TV digital. Banyak sobat yang salah memahami analog switch off ini bahwa misalkan ya punya parabola takut parabolanya itu mati di 2022. Jadi setelah saya cek lagi informasi yang ada bahwa analog switch off ini atau migrasinya analog ke digital itu dimulai dari 30 Juni 2021 sampai 2022 karena memang setiap stasiun TV butuh menyesuaikan teknologinya di setiap daerah, harus masang pemancar, terus setting-setting segala macam. Itu semua butuh proses, jadi ada waktu sekitar 1 tahun ya sampai 2022. Terus kemudian banyak yang panik nih pengguna parabola merek Vision, merek Next Parabola, terus Nusantara HD dan yang lain-lain. Mereka takut bahwa siaran parabola mereka akan mati setelah terjadi migrasi dari UHF ke digital atau ASO ya, analog switch off. Jadi sebenarnya di sini sobat yang pengguna parabola itu nggak perlu takut karena analog switch off itu tidak berlaku pada parabola. Kalau parabola itu sudah dari zaman dulu, itu sudah digital ya. Jadi sobat nggak akan menemukan semut yang berjalan di siaran TV sobat yang parabola karena memang sudah digital formatnya. Nah, yang akan dimigrasi itu hanyalah antena UHF. Jadi yang masih ada semut-semutnya gitu itu adalah analog. Jadi sobat yang pakai TV jadul biasanya masih analog. Kalau TV LED sebagian sudah digital. Tapi kalau misalkan masih TV tabung, masih TV LED yang zaman dulu atau LCD yang zaman dulu yang belum ada analognya seperti TV saya, itu kita harus beli yang namanya STB digital. Jadi singkatannya DVB T2, singkatan dari terrestrial 2. Kalau misalkan belakangnya S2, misalkan DVB S2 itu adalah satelit, jadi untuk receiver parabola. Itulah perbedaannya. Maka di sini yang akan dinonaktifkan adalah siaran TV yang biasa, yaitu akan dialihkan ke digital. Terus bagaimana dengan daerah-daerah yang mungkin sebelumnya siaran UHF analognya aja sudah burem gitu ya, apakah itu akan bisa mendapatkan siaran digital? Jadi sebenarnya untuk pemancar digital khususnya Jabodetabek sih itu tidak ada perubahan ya. Pemancarnya tetap di sana saja sama dengan UHF, yang membedakan hanyalah ditambahkan frekuensi digitalnya. Jadi setelah nanti digital resmi, frekuensi analognya yang UHF itu akan dimatikan. Jadi bagi pengguna yang belum migrasi itu otomatis tidak akan bisa nonton TV lagi kecuali ya beli STB digitalnya, atau kalau yang TV-nya sudah digital itu tinggal di scan aja. Namun sayangnya ya, yang namanya UHF analog aja itu kan nggak semua merata ya. Itulah yang akan terjadi pada digital. Jadi bagi sobat yang memang di kawasannya itu rendah, terus kawasannya itu masih banyak pohon-pohon tinggi atau terhalang bangunan-bangunan tinggi, entah ada gudang Lazada seperti di tempat saya, entah ada bangunan pabrik apa yang tinggi di sekitar bertingkat-tingkat gitu, atau apartemen atau hotel atau apapun di sekitar rumah sobat yang tinggi dan itu ternyata menghalangi siaran UHF yang analog aja jelek gitu, itu jangan berharap siaran digitalnya bisa lancar karena siaran digital itu memang bawahnya lebih berat gitu. Jadi kalau mau mendeteksi apakah daerah sobat dapat digital, itu pastikan dulu siaran analognya itu bening dulu. Jadi kalau siaran analognya itu sudah bening, seenggaknya layak tonton deh, itu setidaknya bisa ada harapan siaran digitalnya juga lancar dan normal. Dan untuk antenanya juga di sini nggak main-main ya. Kalau misalkan sobat yang dekat dengan pemancar, misalkan ya cuma 5 km gitu dari pemancar, mungkin bisa pakai antena indoor yang dalam. Tapi kalau sobat lokasinya berpuluh-puluh kilometer dari pemancar ya, jadi pemancar stasiun pemancar yang digitalnya, itu setidaknya sobat harus memasang antenanya tinggi, mungkin bisa 6 meter atau lebih gitu ya. Kalau di sini aja tinggi banget tuh, kalau nggak salah ya di atas 6 meter ya di sini, karena dari dak aja masih 3 meter lagi kita ke atas baru bisa dapat siarannya lengkap. Dan antenanya juga harus yang bagus, jadi antenanya bukan antena kaleng-kaleng ya. Jadi banyak antena mahal tapi belum tentu bagus ya. Sobat harus bisa membedakan mana antena yang berkualitas. Itu ada di channel saya yang saat di Parabola Depok, di sana banyak review tentang antena digital. Jadi sebenarnya antena digital juga bebas, semua antena itu bisa untuk digital, mau indoor outdoor bisa, hanya saja perlu disesuaikan lokasinya. Kalau saya di Depok ini sebenarnya cukup jauh juga dari pemancar Jakarta, sehingga saya butuh antena yang mumpuni, yang bagus. Jadi kalau beli antena tuh yang bagus sekalian, karena kan beli antena cuma sekali ya, yang bagus sekalian. Tapi kalau memang di tempat sobat itu siaran UHF-nya udah pakai antena yang paling bagus, yang paling mahal, kabelnya juga harus berkualitas ya. Kabelnya udah kabel bagus juga, tapi ternyata UHF-nya masih jelek atau siaran digitalnya juga nggak dapat gitu. Itu solusi saya ya, lebih baik mendingan pasang parabola sekalian, karena kalau parabola itu udah pasti bening gitu ya, udah pasti jelas. Tapi di sini yang membedakan, kalau siaran digital itu memang siaran bolanya untuk saat ini ya,
bola kayak Piala Menpora, bola Liga Jerman, Liga Eropa itu gratis. Jadi tenang aja, kalau yang digital itu sistemnya seperti analog. Jadi memang TV untuk rakyat jatuhnya gratis karena program pemerintah. Beda dengan yang di parabola, sobat harus berlangganan karena jalurnya itu premium ya. Jadi bukan milik pemerintah. Beda dengan parabola karena mereka sifatnya itu siaran TV premium ya. Jadi mungkin lokalnya gratis, tapi saat bola ya otomatis diacak. Jadi sobat harus beli vouchernya, voucher isi ulang gitu ya. Kalau butuh aja kita isi gitu. Kalau misalkan lagi nggak butuh ya nggak diisi, itu nggak apa-apa karena memang untuk lokalnya kan gratis ya, free gitu. Oke, semoga video ini bisa memperjelas nih pengetahuan sobat dan tidak ada lagi yang salah paham dan ketakutan kalau misalkan nanti migrasi digital ternyata parabola itu dinonaktifkan. Jadi itu salah banget ya. Karena yang terjadi itu adalah hanya UHF siaran analog yang dimatikan dan berpindah ke digital gitu. Kalau parabola sih dari dulu sampai sekarang ya sama aja karena mereka sudah digital dari zaman dulu. Oke, videonya sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.